Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Ibu, Bapak, dosen dan teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas kuliah mandiri judulnya pengelolaan pendidikan, makna, konsep, dan fungsi manajemen. Nah, di sini sebuah tujuan komprehensif untuk pendidikan yang efektif, disusun oleh M. Saiful Hidayat, NIM 1230 126023, Prodi PAI, dosen pembimbing Ediat NPD, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan Tarbiyah. Kita mulai ke pembahasan yang pertama, yaitu makna dan pengelolaan pendidikan. Definisi ruang lingkup, pentingnya, dan prinsip-prinsip dasar. Definisi pengelolaan rangkaian kegiatan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan, meliputi perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, bertujuan mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Ruang lingkup meliputi seluruh aspek dan sumber daya dalam sistem pendidikan, cakup kurikulum, SDM, keuangan, sarana, dan humas. Fokus pada optimalisasi proses belajar mengajar. Pentingnya pengelolaan: mewujudkan tujuan pendidikan secara optimal, mengembangkan sumber daya manusia dan SDM berkualitas, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, memastikan pemanfaatan sumber daya yang profesional. Prinsip-prinsip dasar: perencanaan matang, menentukan tujuan dan strategi yang jelas, organisasi yang terstruktur, pembagian tugas dan wewenang, pengawasan berkelanjutan, memastikan perencanaan sesuai perencanaan, efektivitas dan efisien pencapaian tujuan. Nah, makna pengelolaan pendidikan ini ada definisi pengelolaan, ruang lingkup, pentingnya pengelolaan, prinsip-prinsip dasar. Kita lanjut ke tujuan dan indikator keberhasilan pengelolaan pendidikan. Tujuan pengelolaan pendidikan ini ada jangka panjang, ada jangka pendek, jangka menengah, sampai jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta mengelola proses pendidikan secara efisien. Jangka menengah, meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan pelaksanaan kegiatan yang efektif. Jangka panjang itu mengembangkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu dan relevan. Indikator keberhasilan: moralitas dan karakter luhur lulusan sekolah, kualitas dan efektivitas proses belajar, pencapaian tujuan program pendidikan yang telah ditetapkan, dampak jangka panjang positif bagi masyarakat, pencapaian mutu. Ini tujuan, indikator, dan keberhasilan pengelolaan pendidikan, pencapaian mutunya. Kita lanjut ke konsep dan dasar manajemen. Pengertian manajemen umum: manajemen adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia, finansial, material untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Fungsi pokok manajemen: perencanaan, plannya, terus ada perorganisasian, organisasi, dan ada juga pengarahan, accounting dan directing, gitu kan. Terus ada juga pengawasan, controlling. Nah, di manajemen sebagian ilmu dan seni. Nah, manajemen sebagian ilmu dan seni ini ada manajemen adalah penggunaan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Ya, adalah ilmu berdasarkan prinsip dan teori, sekaligus seni membutuhkan kreativitas dan keahlian. Ada juga memang kolom yang keempat itu berbagai pendekatan dalam manajemen. Nah, ada pendekatan klasik, pendekatan perilaku, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan strategi dan mutu terpadu. Kita lanjut pada fungsi manajemen umum. Manajemen adalah proses kunci dalam setiap organisasi, melibatkan pengaturan sumber daya dan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.
Ada 4 kolom dari fungsi manajemen umum. Kolom pertama, perencanaan. Menetapkan tujuan dan strategi untuk mencapai target, memastikan operasi belajar lancar dan efisien. Terus organisasian, mengatur sumber daya, tugas, otoritas dalam struktur terkoordinasi untuk alokasi peran yang efektif. Pengarahan, memotivasi, memimpin, dan membimbing karyawan untuk melaksanakan tugas sesuai rencana organisasi. Pengawasan, memastikan aktivitas sesuai standar, memantau kinerja, dan mengambil tindakan korektif ya jika diperlukan. Lanjut ke penerapan fungsi manajemen dalam konteks sekolah. Mewujudkan efektivitas pendidikan melalui pengelolaan yang tepat. Manajemen adalah seni dalam menyelesaikan suatu pekerjaan oleh orang-orang. Penerapan fungsi manajemen di sekolah sangat penting untuk memastikan operasional yang lancar, mencapai efisien dan efektivitas dalam berbagai aspek kegiatan pendidikan. Ada juga penerapan fungsi manajemen dalam konteks sekolah, perencanaan, terus organisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang tadi sebelumnya pun sudah disampaikan terkait perencanaan, menentukan arah dan sasaran pendidikan melibatkan penetapan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dan ini visi dan misinya. Pengorganisasian, menciptakan kerangka kerja, menata sumber daya, dan menugaskan peran secara efisien, struktur, dan program. Pengarahan dan membimbing seluruh elemen sekolah untuk bekerja sinergi menuju visi dan misi, arah dan bimbingan. Pengawasan, memantau dan menilai kinerja untuk memastikan standar kualitas terpenuhi dan melakukan koreksi, modifikator, dan evaluasi. Kita lanjut ke studi kasus dan diskusi ya. Tantangan pengelolaan pendidikan, kebijakan fluktuatif, sumber daya terbatas, kesenjangan mutu, stabilitas solusi lokal, kurangnya pelatihan dan koordinasi anggaran, beban kerja kepada sekolah dan kesiapan guru. Ada juga strategi inovatif dan manajemen sekolah, teknologi, program menarik, dan komunikasi efektif, menyelarasan kurikulum dengan kebutuhan zaman, manajemen, integrasi, dan perencanaan evaluasi, pendidikan adaptif dan kontekstual. Peran kepemimpinan pendidikan, kepala sekolah, pemimpin, manajer, profesor, dan pengelolaan kurikulum, keuangan, sarana, prasarana. Kolaborasi kuat antara komponen sekolah. Apa tantangan terbesar yang Anda lihat di institusi atau institusi Anda, dan bagaimana strategi inovatif dan mengatasinya? Kita lanjut ke kesimpulan dan rekomendasi. Poin-poin utama, pengelolaan pendidikan meliputi perencanaan, organisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Tujuan mengembangkan SDM berkualitas secara efektif dan efisien, membutuhkan pendekatan sistematik, penyelarasan kebijakan, dan strategi berbasis data. Pengelolaan pendidikan adalah kunci peningkatan mutu melalui fungsi manajemen yang komprehensif. Implikasi praktis, meningkatkan kualitas pembelajaran dan lingkungan sekolah, mendorong kapasitas manajerial dan kepemimpinan, pemanfaatan transformasi digital, akses internet, telepon, dan jaring, dan menguatkan implementasi berkelanjutan berbasis data umpan balik. Langkah-langkah praktis fokus pada kualitas manajemen dan adaptasi teknologi. Saran peningkatan,
mengadopsi 7 pilar rekomendasi PSPK 2025 sampai 2029. Fokus pada pendidikan inklusif, berkualitas, dan berpihak pada anak. Mendorong inovasi dan adaptasi terhadap kebutuhan masa depan. Terus meningkatkan kapasitas manajemen pendidikan, rekomendasi dan strategi yang harus diinklusifkan. Ini akan kesimpulan dan rekomendasinya. Terima kasih. Kami berharap prestasi ini memberikan wawasan yang berharga dan inovatif. Terima kasih kepada semua ibu, bapak, dosen, dan kawan-kawan semuanya. Demikianlah presentasi dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.